Nah, di sini ini kita lagi nyeting karbu. Nah tuh, sebetulnya mah karbu juga karbu murah ya. Jadi gini ya bosku. Balik lagi bersama Picung 99. Jadi karbu ini bocor. Jadi pas begitu tangki on dia bocor gitu kan. Bocor terus yang punya ganti kerannya aja jadi saking polosnya itu seperti itu. Dia nggak berpikir bahwa tangki dia itu dalamnya bosok. Jadi di sini tuh sebenarnya tersumbat. Jadi ini ya, keadaan bensin bersih, karbu ini bersih nih, Din dengerin. Iya. Karbu bersih nih. Diisi bensin misalkan nih, dia pasti normal, bensin dari Aqua aja, dia normal nggak bakal dia bocor. Tapi kenapa pas begitu masuk ke tangki, kadang dia suka bocor karena di tangkinya ada kotoran. Tuh, ya. Walaupun di dalamnya ada saringannya, kadang entah ada saringan yang copot, cuma kadang gue juga suka nyeting saringan itu agak gue lubangin dikit aja. Mungkin bisa juga masuk dari situ gitu kan, atau dari celah-celah lain kan di keran dalam bagian dalam ya. Nah, terus nyumbat nih ke sini nih ke nozzle karburator. Jadi dia nutupnya tuh nggak sempurna, ada celah buat turun. Itu makanya kenapa itu menyebabkan bocor. Jangan langsung ke keran, kita pakein filter bensin dulu biar saringannya tuh lebih banyak gitu. Maksudnya gini, di apa apa sih namanya? Lagi ngeblank gue nih. Di keran bensin apa di keran bensin itu kan ada filternya. Ibaratnya di situ ya. Iya. Saringan itu dalam. Nah, kan ada filternya kan? Bener. Tambahin lagi filter satu lagi biar lebih afdol gitu. Jadi kan kadang intinya di keran juga suka ada masuk celah-celah yang sempit, kotoran-kotoran gitu ya. Apalagi kalau tangkinya bosok. Jadi paling penting mah tangkinya diganti sih. Itu sih masalahnya mah. Iya. Masalah utamanya mah tangki diganti seharusnya. Duitnya ngepet. Kalau misalnya ganti keran juga pasti itu kan gak jangka panjang. Nah, terus juga terkadang gini ya bosku, banyak orang yang salah kaprah. Juga ngomong secara serius nih, sambil ngerokok. Juga ngomong sambil serius dikit lah ya. Tapi ingat ya, di sini gue nggak ngajarin, di sini gue sepengalaman gue dan selogika gue, seversi Picung 99 ya, gitu. Jadi pada dasarnya kadang motor boros, wah sepuir kegedean, bukan kegedean, terkadang di sini pun kata gue tadi itu dia tersumbat, nutupnya nggak sempurna, jadi bensin banjir nih di sini nih, banjir sampai keluar, itu pun bikin bisa seperti kayak boros banget, padahal enggak gitu loh, itu padahal enggak. Terus yang kedua, ini pilot atau kadang si mainnya ini dia kendor. Itu juga menyebabkan. Karena gue dulu pernah pengalaman ereking. Itu gue coba gue setting. Ini padahal dari sini tuh udah pasang-pasang gitu kan, nyeting di sana di track. Nyeting sekali dua kali enak, kok kedua kali kayak boros segala macem gitu kan. Bukalah karbu, nggak ada kendala, awalnya aman, liatnya aman. Nah pas gua toel ini lah, kok kendor gitu. Masalahnya di sini kendor. Jadi dia makin keluar, otomatis dia makin tenggelam di bensin gitu kan, di bensin sini nih. Nah kayak ibaratkan segini ya. Ibaratkan iya, terus segitu. kendor, dia makin masuk, jadi jadi nggak terlalu ngebacanya terlalu boros banget, jadi kedengarannya ngos gitu. Intinya ke situ sih. Tapi mau nanya lagi nih, kalau misalnya settingan banyak tuh di motor 2 tak, ada sebagian kayak karbunya ngerepek segala macem, itu cuma dari karbu doang apa gimana tuh? Ngerepek tuh gini ya, ngerepek tuh bisa dibilang settingan membran, settingan lidah membran, settingan stopper. Banyak seperti gini, kayak membran tuh ada yang beberapa merek ditiup itu bagus. Nah efeknya tuh dari situ, jadi dia tuh membran tuh benar-benar rapat, lidah membran tuh dia benar-benar rapat, benar-benar tertutup. Apalagi selain kita tiup terus kita isap, kalau dia ini vakum, pas kita isap nih membran ini dia vakum banget, nggak ada udara masuk segala macam. Itu naik turunnya buka tutupnya, terus naik turun RPM itu dia pasti enak banget, pasti maksimal. Nah yang namanya merepek itu pasti dari membrannya, dia benar-benar rapat.
tapi jangan rapet-rapet juga. Sepas-pasnya, jangan dipaksain rapet banget, malah yang ada RPM tinggi nggak keluar. Ngerti kan? Ya ibaratnya yang paham-paham pasti paham lah ya. Intinya ke situ. Ini kan buat orang awam aja juga nih, kayak saya juga nih, tanya-tanya dulu kan gitu ya. Oh, tukang servis gratis ya. Nah, kalau misalnya membran katanya kan dari dari settingan karburator ngerepek itu kan dari membran. Itu kira-kira membran standar apa racing tuh? Atau racing ada beberapa jenis merek atau berapa ketebalan gitu? Bisa jadi dari ketebalan bisa. Ya, dari ketebalan bisa. Jadi intinya kita ngomong masalah merepek dulu nih. Merepek itu ketika settingan membran itu pas. Dia nutupnya rapat ya antara lidah dan si rumahnya itu. Disetting lah boros, melebihi kapasitas yang diminta oleh mesin. Oleh mesin, betul. Lebihin dikit misalkan kan. Dia merepeknya tuh karena permainan si lidahnya. Oh. Tekanan lidahnya gitu loh. Ngerti kan? Paham. Dia begini. Karena emang pada dasarnya karbu boros itu cuma ngos. Karbu boros itu begitu. Kalau nggak ada suara merepek, berarti settingan membran itu kayak kurang pas. Itu bahasa simpelnya ya. Itu bahasa simpelnya. Berarti si settingan membran itu kurang pas. Tapi sebenarnya yang penting itu kalau gue pribadi ya, mengacu pada settingan membran yang pas, ditiup bunyi gitu kan, terus diisap vakum, itu lebih utamanya lagi kalau diisap vakum. Kalau menurut gue pribadi, tapi emang jangan menghilangkan bahwa ditiup tuh harus bunyi. Yang penting tertutup rata, terus harus bunyi ya bagus. Yang penting jangan sampai mepet-mepet banget stopper gitu loh. Yang ada nanti RPM atas susah. Kalau misalnya dibandingin ya, itu kan ada beberapa membran atau settingan karbu yang ngerepek itu tuh. Nah itu kan kelebihannya banyak ya. Nah kalau bicara dari kekurangan, kalau misalnya settingan ngerepek itu dari apanya? Kekurangannya? Iya. Lagi gunyah anjing. Ya kan banyak tuh. Kayaknya enak amat didengarnya ngerepek kayak gitu. Kan nggak tahu kekurangannya di mana. Seorang-orang kayak kita cuma ngeliat doang, nggak pernah ngerasain kan gitu. Merepek settingan boros itu biasanya ditempatin di blok-blok yang udah di porting ya. Jadi buat ngejaga blok, terus juga untuk memenuhi persyaratan blok portingan blok itu sendiri. Salah satu syarat itu berarti. Salah satu syarat. Spuyur harus naik. Naiknya juga bukan terserah kita dong. Ada ukurannya betul. Borosnya sekalian enggak, sesuai permintaan mesin aja. Kalau misalkan udah ketemu, borosin sedikit aja, entah itu 0,2 atau misalkan 0,5, ya bebas, yang penting sepasnya aja. Ya berarti settingan ngerepek itu nggak bisa dibilang nggak ada kekurangan ya, nggak ada bisa dibilang bagus lah kalau settingan kayak gitu, nggak ada minusnya. Ya minusnya paling pas ketika dibawa, kalau kita nggak tahu ya, kalau kita baru blow on, kasar. Pokoknya orang nggak tahu lah, orang awam ya. Iya kayak gitu, baru kita pegang satu kali di dua tak nih, satu kali. Hidupnya komplain deh. Kebiasaan gue supra bapak gitu. Nah pokoknya gitu guys. Kalau misalnya yang tadi dibilang pada owner saya tadi ya, kalau misalnya settingan, misalnya kita pernah ngedengar settingan, wah suara karbunya ngerepek amat. Kalau orang-orang tahu kan pasti itu motor-motor udah spekan, portingan dan sebagainya. Nih kalau misalnya permintaan mesin atau permintaan ownernya, mau tanya lagi nih, kalau misalnya karbu itu standar, membran standar, tapi mesin udah portingan, itu udah maksimal belum? Apa gimana tuh? Terus satu lagi nih kekurangan tadi ya, kekurangan merepek. Iya, merepek itu kekurangannya. Di gasnya agak lambat, delay dikit. Oh. Agak delay dikit kalau pas. Karena boros apa gimana tuh? Karena ya tadi itu boros kan, dia borosnya pas ibaratnya, kita taruh pas. Yang kedua buat membuka tekanan lidahnya itu. Oh, agak delay. Stoppernya dia nggak full membuka lebar. Dia mengawasi biar sini tetap bunyi. Makanya kenapa kadang ada motor yang salah bunyi nih itu bunyi membran. Oh, ngerti? Paham. Jadi salah satu kekurangan membran tuh di situ ternyata kalau settingan ngerepek kayak gitu ya. Yang tadi ditanyain tuh, kalau misalnya karbu standar, membran standar, kita cuma naik karbu berapa, misal 28 atau 30, terus mesin kita di porting, ternyata membran gak dirubah. Itu aman gak, atau ada kekurangan atau gimana gak buat mesin tuh? Porting cuman karbu 28 atau 30, ternyata gak settingan merepek, cuman porting doang gitu. Enak gak termasuknya itu? Bisa dibilang enak gak buat Ninja?
Ya sebenarnya porting juga tergantung ya, ada tergantung. Maksudnya tuh ada portingan harian memori, ada Iya betul betul. semi balap, ada balap. Sebenarnya tergantung dari permintaan orang juga ya. Cuma kan kalau masalah permintaan dengan porting, karbu standar atau karbu cuma naik sampai 30 atau 32 atau membrannya pakai standar ya sebenarnya bisa dimaksimalkan. Ya tadi itu. Jadi intinya kita ngoprek, kita ngerubah-rubah stopper juga ya. Kita sebagai pengoprek motor atau disebutnya di luar sana itu banyak mekanik-mekanik yang master gitu kan. Betul, Itu betul. pasti mereka menyeting stopper pun sesuai keperluan yang bakalnya kayak gimana dari segi portingannya. Betul betul. Gitu loh. Kalau misalkan portingan balap gua harus pakai stopper gini, ada atau kadang ada juga yang nggak pakai stopper, dilepas ganjel ibaratnya kan begitu. Iya. Cuma efeknya jeleknya apa kalau misalkan kita nggak pakai stopper, lidahnya pecah, Betul. retak, terbakar, ibaratnya ke situ lah. Itu efeknya. Makanya kenapa Vipos itu tadinya ya setahu gua ya. Vipos itu kayaknya merek bagus tuh. Setahu gua ya. Makanya kenapa Vipos itu waktu itu cuma sampai 3. Nah, makanya si membran-membran standar semuanya niru semua, dilepas stopper. Tapi ya tadi itu efeknya nggak awet ke lidah membran, pecah, sobek, poal ibaratnya kan. Nah makanya kenapa entah tahun berapa juga ya gue lupa juga, keluarlah Vipos 4 yang ada stoppernya. Nah itu gimana tuh? Maksudnya kalau misalnya stopper Vipos 4 yang ada stoppernya itu lebih enak yang 3 apa yang 4 nih? Ya sebenarnya kalau untuk keamanan, kenyamanan, 4 ya. Terus ngerentanin masalah kerusakan juga sebenarnya 4. Makanya kenapa dia mengeluarkan Vipos yang ada stoppernya. Berarti menurut gue pribadi ya, karena emang di Vipos 3 tuh emang kekurangannya ya tadi itu. Tapi kayaknya lebih enak Vipos 3 deh. Kalau untuk settingan ini itu segala macam sih ya, kalau menurut gua pernah ngerasain di Vipos 3 itu emang dari segi setting spuyur, setting mesin lah intinya emang enak sih. Cuma efeknya tadi itu dia lebih cepat apa ya, jadi konsekuensi kerusakannya tuh lebih rentan ya kalau Vipos 3. Lebih rentan kerusakannya di lidahnya itu, apalagi kalau lidahnya kita pakai yang biasa gitu kan. Itu ya nggak bisa ini, soalnya kenapa, yang karbonnya aja bisa dibilang nggak akan awet. Emang sih Kalau gue pribadi yakin, karena gue pernah ngerasain sendiri dulu pakai Vipos gitu. ya, apalagi orang sekarang ya kayak semacamnya buat motor-motor buat balap kayak gitu disap sama harian. Makanya sekarang Vipos ngeluarin Vipos 4 itu kayaknya buat minimalisir juga nih buat orang-orang minimalisir kerusakan juga. Makanya kenapa ngeluarin Vipos yang ada stoppernya. Nah itu stoppernya itu kalau setahu gue itu nggak bisa disetel. Masa sih? Serius? Nggak bisa disetel gitu. Cuma ya emang tertolong dengan 8 pintu itu. Jadi atas 4, bawah 4. Betul. Itu Nah itu bedanya di situ sih. Jadi ya stopper ya mungkin ya kalau misalkan gue pikir-pikir ya, apalagi setiap barang, setiap spare part, apalagi spare part racing itu bohong kalau bukan orang yang pintar yang bikin. Iya Kalau sih. gua kan ke situ. Bener ya Pak. Ya kan? Bener. Mau selogika kita segimana pun dia bakal lebih tahu gitu, karena kan. dia pasti bikin. lebih tahu gitu kan. Betul. Kita cuma bisa berpikir tuh berlogika kayak sedikit-sedikitnya gitu. Efeknya emang bagus, ada stopper gitu kan ibaratnya. Biar meminimalisir si lidah membran biar nggak rusak gitu loh kalau gue pribadi. Tapi kalau emang Vipos 3 emang top sebenarnya. Cuma ya tadi itu boros sama lidah. Nah jadi itu guys, kalau ngomongin membran ya, ada beberapa masukan lah dari mekanik kita nih. Nah kalau mekanik coy, kalau gitu ini agak ngeyel juga nih kalau ngomong mekanik juga nih, nggak terima nih. Tapi emang saya akuin cukup mumpuni kalau soal 2 tak. Yang penting kan ada asetnya. Kalau di samping oren. Jadi gitu guys. Nah di YouTube kita ini menerima jasa juga kalau semisalnya dari paketan luar dan sebagainya, menerima jasa porting buat harian, semi, balap, terserah. Nah di sini ada kita menyediakan mulai dari sesuai kebutuhan kalian juga guys. Nah bisa tanya-tanya juga langsung aja, bisa ke kolom komentar atau chat pribadi, bisa tanya-tanya dulu. Instagram ada, gitu guys. Nah lanjut nih ngomongin masalah karburator nih. Pasti banyak loh orang yang nggak tahu gitu ya.
mengenai karburator itu tuh kalau misalnya performa 2 tak itu menurut A tuh, kalau misalnya di sini kan kebanyakan 2 tak tuh. Ada beberapa karbo yang berbeda kan, mulai dari PWL, PWK, dan dari skep juga beda. Nah, kalau misalnya kebutuhan sehari-hari itu enak pakai mana? PWL apa PWK tuh? Kalau misalnya dari segi barang lah. Gua mah nggak bisa mutusin ya, yang enak tuh yang mana. Sebenarnya semua spare part, entah itu karbon, entah itu pengapian, semuanya enak kok. Cuma tergantung kamu mau pakai yang mana. Kalau menurut gue pribadi, kalau masuk masalah karbu kotak atau karbu yang skep bulat, dari settingan sepuyer yang skep bulat tuh pasti menurut gue sih balance 50-50. Ibaratnya kayak misalkan di settingan boros dia 50 gitu loh, pilot sama main itu dia 50-50. Tapi kalau karbu kotak itu biasanya main jet dia agak lebih boros, main jetnya agak lebih boros. Oh, berarti kalau secara boros itu lebih ke PWK berarti ya? Bukan PWK sih, jadi kotak lah ya. Oh, intinya kotak aja ya. Nah, berarti kalau misalnya dari skep aja ketahuan ya, itu bisa dibilang boros itu dari skep kotak berarti ya? Bisa bilang seperti itu sih, yang gua rasain ya, yang gua pernah rasain gitu kan, dari nyeting karbu skep bulat sama skep kotak tuh biasanya nah agak lebih boros tuh ya skep kotak biasanya gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin boros kan dapat dari karbu skep kotak. Nah, akselerasi itu dapat mana? PWL apa skep bulat apa skep kotak nih? Nah, ngomongin ke situ nih. Kan biasanya banyak tuh ngincer akselerasi buat jarak 201 gitu. Kalau gue pribadi, kalau akselerasi gue megang skep kotak. Ya karena tadi itu sih gue udah ngalamin gitu loh, tapi nggak tahu ya kalau menurut versi master yang lebih tinggi di luar sana gitu kan. Betul. Nggak tahu juga kan, mungkin logikanya lebih tinggi lagi daripada gue gitu kan. Cuma ini sepengalaman gue, seversi gue sih, kalau untuk akselerasi karbu kotak tuh emang enak banget. Dan atas pun bisa kita minimalisir dengan dari ya tadi itu settingan spear segala macam bla bla bla. Untuk mainnya itu tuh dia pasti agak lebih boros daripada skep bulat. Intinya ke situ. Makanya kenapa sering dibilang bahasanya tuh bahasanya skep bulat itu tuh enak buat harian, buat touring segala macam bla 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 kan. Terus kenapa tapi yang balap nih pakainya kotak semua rata-rata. Ya kan? Berarti bener akselerasinya ngejar akselerasi sih emang ya. Nah, ini kan tadi ngomongin akselerasi. Gimana nih soal ujung nih? Tadi kan awal. Ujungnya gimana kalau misalnya skep kotak? Ya sebenarnya ujung mah ya kata gue tadi itu, kalau misalkan kita ngimbangin antara balance, kotak tuh lebih boros. Jadi intinya dua-duanya juga antara kotak dan skep bulat, mau akselerasi atau torsi betul, RPM tingginya, itu mereka sama-sama ada kok, cuma beda di settingan aja. Settingan balance-nya itu biasanya lebih boros yang kotak ke situ. Sebenarnya dua-duanya juga sama-sama ada semua gitu, tergantung settingan juga situ. Tergantung juga balik lagi kok, kalau misalkan kita sambungin tergantung portingan, tergantung kompresi. Kalau ngomongin ke situ memang tergantung segala macam bla bla bla, ya ke situ lah. Jadi intinya kalau misalnya ngomong boros itu lebih ke kotak ya. Nah, berarti karbu kotak ini skepnya rata-rata buat balap. Dan karbu skep bulat itu buat harian. Kalau semisalnya nih kita ngambil ada juga sih yang apa tuh? Skep bulat tapi buat balap, tapi balap jauh. Oh, berarti buat trek jauh. Entah 500 meter, entah 1000 meter. Itu biasa rata-rata pakai skep bulat sih. Kenapa tuh? Kok bisa kayak gitu, A? Kan tadi udah bilang kalau misalnya secara boros itu kan skep kotak, kemungkinan lebih enak dong tarikan awal, terus bensin masuknya segala macem. Ya berarti lo nya nggak ngerti. Makanya kenapa gue bilang balance-nya itu skep kotak tuh lebih boros kalau hitungan balance, hitungan seimbang. Tapi kalau masalah ngomongin akselerasi atau torsi, dua-duanya juga tetap ada. Ngerti nggak? Ini kan kita bicara masalah balance, keseimbangannya. Dua-duanya bisa, akselerasi ada, torsi ada, semuanya ada. Cuma kalau kita berbanding ke masalah boros, kalau menurut gue pribadi lebih boros yang kotak. Makanya gue bilang juga tadi itu, gue nggak bilang motor-motor panjang semua skepnya kotak atau bulat, enggak. Ada juga yang pakai kotak, ada juga yang pakai bulat gitu. Cuma kan ini kita berbahasa masalah keborosan kan ke situ. Kan balik lagi ke kayak tadi itu kan settingan pengapian lah ini itu. Jadi macam-macam. Bukan berarti di luar sana juga nggak ada yang pakai kotak buat
1000 meter, enggak, pasti ada aja ke situ. Tergantung racikan masing-masing, tergantung logika masing-masing, intinya ke situ juga. Emang sih kalau ke situ mah bener sih. Enggak harus wajib kalau mau jauh harus bulat, enggak juga. Kalau misalkan kita punya settingan buat karbu kotak di settingan 1000 meter, ya jadi aja. Intinya ke situ. Nah, jadi gitu guys, itu perbedaan. Kita nggak bisa sebut merek ya. Perbandingan skep karbu kotak sama yang bulat itu kayak gitu. Jadi balik lagi ke mekanik kita juga. Ada juga settingan-settingannya. Jadi gitu aja guys, obrolan dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup. Jangan lupa like, subscribe, and comment di Picung 99.